Kalau Ibrahim dari Nabi Ibrahim, Sure. Narayana itu dari bahasa Sanskerta artinya Dewa Wisnu. Oh ya, Ya, oke oke. terus Wiratama ya Wiratama, nama Oh, the belakang. family ya. Oh, sudah ada di studio Ebra-nya. Tapi harus pelan-pelan. Soalnya kalau misalnya dia terlalu di Bumbayah, dia nangis, say. Jadi udah ada di situ tuh. Udah ada Pak Aryo ya. Oke. Jadi episode Aito kali ini sepertinya akan kayak mungkin tenang sampai sisa akhirnya gimana? Nggak bisa ya? Oh, harus ngomong lagi ya? Oh, harus ngobrol ya, harus nggak bisa ya. Jadi ya namanya juga syuting sama anak kecil ya. Dia tuh kalau jam segini emang dia bisa ngapain sih, tidur gitu ya? Supaya apa nih? Bapak lagi main sore kali ya? Iya, jalan-jalan biasanya. Oh, maaf ya, jadinya halus nyusu dan segala macam, it's okay ya. Tapi kalian sendiri hidupnya kan pasti berubah ya setelah ada Ebra dengan nama panjangnya Ebra siapa by the way? Ibrahim Narayana Wiratama. Oh, artinya apa? Ini yang kasih nama. Ayo, artinya apa? Kalau Ibrahim dari Nabi Ibrahim, Sure. Narayana itu dari bahasa Sanskerta artinya Dewa Wisnu. Oh ya, Ya, oke. terus Wiratama ya Wiratama, nama Oh, the belakang. family ya. Oh, oke. Apa yang paling berubah dari kehidupannya Ruce sama Aryo setelah ada baby Ebra tuh di situ? Aduh, bulu matanya mentok banget ya, say. Aduh, gemes. Yang paling berubah. Iya. Sikap ya. Ya. Sikap. What happened? Ebra cari apa? Turun. Oh, Ebra mau turun? Oke, nggak apa-apa. Mau mainannya? Turun. Mau turun? Lah, mamanya di sini loh. Ini mama Mamanya loh. di sini. Mama di sini. Tuh. Oh, oke ya. Itu aman. It's fine. Oh, mau ke sana nggak apa-apa. Kalau Ebra nggak ikut dulu nggak apa-apa. Nggak apa-apa dong, nggak apa-apa. Nggak ikut Dadah. terus. Dadah. Nanti masuk lagi? Bye. Kiss me. Bye. Oh, Kiss me. aduh. Antuk. Aku antuk. Temennya pada rame. Antuk, aku mau Dia lari-lari. paling ramah kalau suruh pamit. Kalau suruh datang agak-agak sulit ya. Iya, sulit. Kalau suruh pamit ya agak ramah. So, apa yang paling berubah dari kehidupan Ruce? Sikap kita sih. Apa yang paling signifikan dalam mengambil keputusan? Iya. Atau mungkin tingkat emosinya, tingkat quote-unquote batunya agak turun nih, Iya, gitu kan? tingkat emosinya kita lebih terkontrol saat ada Ebra. Lebih sabar. Kayak yang tadinya aku sama Aryo nih kalau ngomong saling apa ya? Agak tinggi Agak nadanya ya. tinggi. Sekarang karena nggak tahu ya, mungkin tuh bener Tuhan itu adil. Kita dikasih anak yang kagetan. Oh gitu. Iya, kita dikasih anak yang kagetan. Jadi kalau aku misalkan nggak sengaja kayak misalnya Duh, bersin, gitu ya. bersin aja, Oh, bersin? dia nangis. Hah? Iya, makanya kita kayak ngomong tuh pas awal-awal Ebra masih Ada. 4 sampai Baru-baru ada gitu? 1 tahun tuh kita kalau ngomong tuh bener-bener harus pelan, nggak boleh yang set gitu loh, nggak boleh yang teriak gitu, dia langsung nangis kenceng. Nah ini seperti kalau misalnya Instagram denger ya, ada momen-momen kayak dentingannya agak tinggi gitu ya. Iya, Tapi itu fun kaget. fact-nya adalah Mama Ebra ini senang sekali ngeliat anaknya nangis, bener nggak? Bener. Kenapa? Bukan nangisnya sih, lebih kayak aku tuh emang dari dulu tuh anaknya iseng banget. Aku Oke. dulu suka ngisengin kakakku, kayak dia takut sama cicak, aku bawain cicak. Dia, dia gelian ya aku gelitikin terus. Nah aku dikasih anak yang gampang nangis. Jadi aku kayak seneng aja gitu ngeliat dia nangis, tapi nggak sering. Maksudnya sekali 2 kali aja paling jahilin dia. Kalau lo lebih sering jahil, mamanya lebih sering jahil sama anaknya gitu ya. Nah, bapaknya ini sering ngapain anaknya? Lebih menenangkan atau gimana? Iya. Kalau tadi fun fact-nya, mamanya enggak, no gitu. Begitu bapaknya langsung mau nemplok gitu ya si Ebranya ya. Iya, lebih tenang aja sih. Kadang kan ya itu tadi dibuat nangis mulu kan, jadi kasihan juga. Kalau biasanya bapaknya yang bikin nangis, mamanya yang nemplok, ini agak berbeda ya pemirsa ya. Tapi lo sendiri, Yo, menurut lo apa yang paling berubah dari seorang Aryo ketika Ebra hadir di kehidupannya? Lebih sabar. Oke, lebih sabar, hampir Lebih sampai ya. sabar. Yang lainnya, apakah jadi lebih, ekspresif? Karena kan nih anak kan kita harus satu, sementara Iya. lo kan tenang Iya. banget kan. Mau nggak mau ya. Mau nggak mau ya, Dipaksa. dipaksa Harus sama kayak keadaan gitu. ya. Karena kan Ebra nih dulu tuh susah banget ketawa. Oh ya? Iya, jadi kalau misalkan dia nggak kayak dihibur gitu, dia nggak bakalan ketawa. Kalau papahnya kan cuman kayak
ngeliatin aja, hei gitu kan dia kayak diem aja kan. Terus aku suruh, Beb kamu tuh ketawa biar anaknya tuh ketawa. Akhirnya dia bisa gitu loh ngajak ngomong bayi gitu, kayak menghibur bayi itu dia bisa akhirnya. Ini pasti relate banget sih sama papa-papa yang mungkin pada saat pacaran dia hanya harus memenangkan hati istrinya atau mamanya. Sekarang dia harus berusaha berjuang memenangkan hati anaknya ya. Iya. Biasanya bahasa akrobat apa yuk yang keluar dari seorang Aryo selain hehe? Apa ya? Apa yuk? Ayo ingat-ingat yuk. Anak papa, Apa? anak papa gitu gak sih? Iya. Anak pinter, paling kayak Anak gitu apa? sih. Kayak sambung kata aja sih anak. Bener bisa sambung kata. Apa biasanya soalnya dikasih sama Aryo? Apa ya? Paling terakhir ini yang rame anak sehat kan harusnya. Jadi anak setan. Anak pinter. Nggak boleh ya. Iya, Anak itu, terus anak pinter. anak pinter. Terus apa ya? Dia sering ditanya kayak sepatah dua kata Ya, kayak sepatah Ebra anak sehat gitu, anak pinter, Pinter, anak ya. baik gitu. Oh Dia ya, paling afirmasi nanya-nanya positif kayak, ya. "Ah, Apalagi? oh iya, iya. Itu aja sih. Nyanyi paling, Nyanyi. Apa lagunya Ebra? naik kereta api. Tuh. Yang lagi. Iya, Yang dia lagi style nowadays ya. gitu. Baby Shark. Iya dia suka. Sempat. Dia biasanya suruh kita lebih ke joget ya daripada nyanyi Iya, kalau Baby ya. Shark. Oh wow. Yang oke. tadinya dia tidak ekspresif, dia terpaksa harus menari Baby Shark gitu kalau Iya. ada video Baby Shark. Oh gitu. Oke, ini menarik sekali pemirsa, apalagi kan masa Ebra tadi mungkin lagi main sekarang ya. Jadi sekarang kita mau challenge Aryo. Yuk, ini anggap aja kamera ini adalah seorang Ebra gitu ya. Kita mau play, gue adalah backsoundnya ya. Gue adalah si Baby Shark itu ya. Oke yuk, silakan campers, silakan dibantu ya. Ayo, yuk ini lo harus bisa yuk. Karena kan sekarang udah mulai konten dong. Biar menjiwai Iya gitu dong. loh Baby Shark-nya ya. Yuk, ini cuma sepatah dua patah kata doang ya. Tolong di zoom in ke mukanya Aryo ya. Sudah siap? Di zoom in ke mukanya Aryo. Siapa yo? Anggap kamera ini adalah face-nya Ebra yang lagi bete banget tuh. Lagi bener-bener flat banget ya. Oke ya, siap ya. Lu pakai pancingan dulu dong. Lu pakai pancingan. Baru ntar Baby Shark-nya main. Ayo silakan. Hey. 1, 2, 3, action. Ayo adek. Apa ya? Anggap aja nih Ebra. Ayo. Ada Baby Shark gimana nyanyinya gitu. Ada Baby Shark gimana nyanyinya? Ayo bareng-bareng nyanyi yuk. Yuk. Baby Shark du 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 du, Baby Shark du 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 du, Baby Shark du du. Ayo lebih aktif lagi ya. Baby Shark. Shark. Daddy Shark du du. Mami gini dulu. ya? Oh, sorry, mama. Mami Shark du 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 du, Mami Shark du 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 du, Mami Shark du 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 du. Daddy Shark du 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 du, Daddy Shark du 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 du, Daddy Shark du 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 du, Daddy Shark. Berikan tepuk tangan dong buat papa mamanya Ebra ya, walaupun dia panik ya kayak aduh kalau Ebra nggak ada responnya ini aku harus melihat wajahku sendiri gitu ya. Jadi sengaja kamu lebih ini ya. Sekarang sih Arya udah ngonten loh aku lihat, udah followers juga udah banyak loh. Itu pressure, apa kamu mulai tergiur dengan tawaran-tawaran endorse? Awalnya pressure. Pressure, apa yang pengen kamu utarakan yuk mungkin? Ya itu tadi kan awalnya yang nggak pernah, maksudnya nggak pernah upload ini itu segala macam kan, paling seperlunya. Terus dari Duce bilang, ayo udah ngonten aja. Terus waktu itu emang lagi banyak libur kan, banyak jarang terbang. Udah daripada gabut kan, udah apain kayak daily vlog segala macam. Ya udah akhirnya lama kelamaan ya kadang sedikit masih di pressure. Tentu, ya. sampai dengan saat ini ya, Iya. nggak masalah. Terus tapi ya udahlah akhirnya Membiasakan Iya. ya. Your Big Family gimana tuh ngelihat akhirnya perubahan dari seorang Ruce juga pastinya sampai Aryo yang paling signifikan gitu. Kalau Ruce kan memang bumbayah gitu, jadi kayak oh iya dia bikin konten lucu segala macam. Kalau Aryo kan jadi pasti orang kaget ya. Kalau aku sih emang akunya kan emang cerewet kan di rumah. Jadi kayak keluargaku ngelihat aku ngonten ya biasa aja gitu. Tapi kalau keluarganya Aryo kan jadi kayak yang tadinya dia cuma diem di rumah. Betul. Terus jadi kayak apa ya? kaget sih. Agak kaget sih. Kaget ya, kayak wow memang pasangan tuh bisa mempengaruhi segininya gitu ya. Nggak masalah, in a positive way. In a positive way ya. Iya. Terus kamu juga masih tersiksa kalau misalnya harus ngisi voice over? Kadang-kadang. Kadang ya. Apa yang menjadi motivasinya Aryo, dan aku juga yakin misalnya nih ada bujang gitu ya, pas sebelum nikah dia bodo amat itu taruh
handuk di mana segala macam. Tapi ketika menikah dapat istri yang resik gitu ya, harus di ini, itu kan kadang-kadang butuh yang namanya pengorbanan ya, Yok ya. Termasuk kamu juga isi voice over, apa yang menjadi motivasi kamu, Yok? Satu sisi itu sih pressure dari netizen juga kan komen ayo VO segala macam, terus Penasaran akhirnya sama ya suaranya gitu. pengen dengar suaranya segala macam. Akhirnya ya udah pelan-pelan nyoba voice over walaupun emang belum. Tapi dia maunya kalau seheboh. voice over ditemenin. Oh iya, I see it. Jadi kayak ditemenin di dalamnya juga kan pastinya kan? Iya, jadi aku yang megangin HP-nya dia. Oh kenapa males dia pegang handphone? Agak susah dia buat ngepasin sama videonya. Oh jadi Bapak-bapak, ya. kamu oh iya betul bapak-bapak ya. Jadi kamu hitung tempo ya. Iya, 1, 2, 3, jangan sampai momennya apa voice over masih ketinggalan. Nah itu dia ya. Mama yang harus pegang tempo. Tapi akhirnya teman-teman pilot lo gimana tuh ngeliat sekarang lo yang kayak wow. Kaget sih awalnya. Kaget sih ya. Heran kan emang beneran kayak gitu segala macam. Tapi lama-kelamaan ya udahlah emang. Ya udah deh lanjut deh gitu. Ini gue mau nanya buat lu Ruce. Kan kadang-kadang nih, kan lo kan tadi bilang ya, aku tuh cerewet, tokatif gitu. Nah kadang-kadang tuh orang kalau dapat pasangan, ya baik salah satunya atau cewek atau cowoknya tuh yang agak-agak pendiam, ada yang oke-oke aja, ada yang capek say, karena kayak talk show gitu, gue yang mandu gitu kan, lo yang tinggal jawab. Nah lo, menurut lo mendapat pasangan yang tipenya kayak gini, maksudnya Ariel dengan tenang dan elunya yang wah gitu, ketika masuk ke marriage life, apakah itu menguntungkan lo? Mempermudah kehidupan lo karena I can take the lead, atau kadang-kadang juga capek juga ya, gemes juga ya gitu. Kalau capeknya sih enggak ya, aku bakalan tetap cerewet setiap hari. Cuman kalau dia malah bingung kalau aku diem. Bahaya nih. Iya. Kalau udah sampai yang tiba-tiba diem, bahaya tuh. Nah elunya sendiri dengan Aryonya yang diem, lo capek nggak kadang-kadang? Kadang sih capek ya, tapi karena udah terbiasa mungkin jadi aku ya fine-fine aja, dia diem aja. Paling kalau Beb ini bagus gak? Bagus, dia cuma jawab gitu. Oke, aku gitu. Terus Beb ini sama ini bagus mana? Ini, paling cuma jawabnya gitu. Oke, ya awalnya sih kayak ngomong gitu loh Beb gitu. Apa kayak masa doang gitu, apa bersuara lebih gitu lah ya, keluarkan kata-kata yang lebih. Terus dia malah balik tanya, terus apa yang harus aku omongin gitu, apa yang harusnya diomongin, ya apa kek aku gitu. Yang ini loh Beb bagus atau gimana, jangan cuman ini gitu, jangan cuman ya bagus, jangan cuman gitu aja gitu, tambahin kata-kata lain. Tapi ya emang dasarnya dia emang susah buat komunikasi, ya udah nggak masalah. Lo udah when you are with Aryo, lo tahu gitu ya karakternya seperti apa. Nah kalau Aryo sempat capek nggak kayak aduh Ruce berisik banget gitu, ada nggak momen-momen kayak gitu? Ada sih momen-momen dia bawel, capek, how you deal with kayak it? hampir tiap hari. Cuman itu tadi akhirnya ya udah didengerin dulu aja. Oke. Terus sampai udah selesai ngomong baru direspon. Oh bagus. Soalnya kalau dia lagi ngomong kita potong makin panjang nggak beres-beres. Akhirnya ya udahlah nunggu dia beres dulu ngomong baru jawab seperlunya aja. Nah gue penasaran nih, kalau cowok-cowok pendiam gini, biasanya pelampiasan emosinya kemana? Karena kan mau dia pendiam kek, mau dia apa, dia kan orang pribadi juga ya, baik cewek ataupun cowok. Nah kalau cowok yang pendiam gini, dapat pasangan yang talkative, itu biasanya dia pelarian emosinya kemana? Kemana ya? Paling lebih ke kegiatan keluar kayak olahraga segala macam sih. Terus kalau trauma kalau udah ada Ebra kan, ya udah ngajak dia jalan atau main, akhirnya buat ya melupakan cerewetnya dulu sejenak ya kan, sejenak sampai dicerna. Sebenarnya cerna juga kan lo kan? Iya. Dicerna kayak iya benar juga ya. Tuh anduk kalau misalnya basah, spraynya basah, panjang kehidupan rumah tangga ya. Kita berikan tepuk tangan dulu buat Papa Mama Ebra. Walaupun Ebranya belum berhasil, nanti next time kita main bareng ya. Tapi kita juga pengen tahu nih, apakah karakternya Aryo ini yang selalu ya, oke. Baik, itu yang akhirnya membuat seorang Ruce ini lebih gampang untuk belanja bulanan. Karena kalau belanja bulanan tuh kayaknya fantastis gitu kan. Kayak mungkin karena gini, yang ini bagus, oke. Nah, langsung masuk tuh tanpa perdebatan yang sengit gitu ya. Konten belanja bulanan kamu tuh lumayan banyak peminatnya juga, pas viewersnya juga banyak aku lihat kan. Dan ada juga pasti yang komen kayak, wow keluarga kecil belanja bulanannya banyak banget gitu ya. Sebenarnya nggak kecil juga ya, kita tuh ada mbak 2 di rumah. Oke. Terus kadang ada, kalau take konten ada manajer aku sama timnya gitu ke rumah juga. Biasanya daily life itu di rumah kalian ada berapa orang? Daily life sih cuman aku, Aryo, Ebra sama mbak-mbaknya aja.
Berarti let's say 5 lah ya? K5. Oke, cuma kalau misalnya itu suka ada tim yang, silakan. Videographer, ya. Ada yang datang dan segala macam dan kalian termasuk ya pasti, I can say karakter kebudayaan teman-teman aku yang Jawa juga pasti menjamu lah, segala macam pasti ada ya. Oke, berarti kebutuhannya buat keluarganya Aryo sama Ruce ini kurang lebih untuk ini ya, kalian kan juga tadi bilang ada tim juga segala macam, belanjanya biasa 30, 40? 30-an sih. 30-an ya. Ya wajar lah ya buat Ya. orang yang lumayan banyak dan kadang-kadang juga pasti bikin konten dan lain-lain. Tapi kalian berdua ini termasuk pribadi ya, personal yang pernah ngalamin susah juga nggak sih mungkin pada saat kecil atau ya puji Tuhan aman-aman aja sih Kak gitu. Aku sih emang dari keluarga yang apa ya, menengah sih. Ya dulu sih orang tua aku waktu mami belum kerja, terus yang kerja cuma bapak doang ya, kayak awalnya masih ngontrak gitu-gitu lah. Ya merintis lah. Merintis ikut ya, saya get the point. Terus udah kalau kamu sini, dia nggak pernah sih. Oh, oke, it's fine. Berarti ada dari silver spoon lah ya, maksudnya ke keluarga yang ada gitu ya. Iya, alhamdulillah. Jadi lu nggak pernah tuh ngerasain yang namanya mungkin sampo dikocok-kocok sama air biar tetap ada sisanya? Sih, Pernah paling itu. Oh tetap pernah. Dia nggak pernah jajan cilok di depan sekolah, dia nggak pernah. Ya itu enggak. Jajannya Aryo tuh apa sih kalau boleh tahu? Karena aku dulu boarding ya, Iya, asrama, jadi ya paling di kantin asrama ya Indo. Oh Indomie masih ada ya, Masih mie ada. instan tuh masih ada Masih ya. Selain mie instan apa lagi? Karena kebetulan dulu dari ya ada yayasan Turki internasional kan, Turki Indonesia ya paling kayak kebab-kebaban. Oh, Tapi gitu. emang ya dari kantinnya yang jaga orang Turki. Oh wow, oke. Yeah. Nah dari mungkin yang ya we can say bahwa Roger ini pernah ada di Roger ini pernah ada di situasi merintis gitu ya. Jadi kayak tahu oh iya pernah ngontak segala macam dan lo juga maksudnya termasuk yang berada puji Tuhan di kelimpahan. Ada titik susahnya nggak buat adjustment? Karena kan lifestyle-nya pasti beda tuh. Yang satu mungkin, aduh gue pernah susah jadi gue kayak lebih ngemat deh. Kalau yang ini kayak ada uangnya beli aja gitu. Iya, dia awal-awal tuh kayak kalau beli barang tuh ya ada uang, ya kenapa enggak? Kalau Yes. ada uang, ayo kesini gitu. Jadi kayak waktu itu belum bisa nabung ya kita ya. Belum. Gara-gara aku pengennya nabung, tapi dia pengennya Beli. iya dibelanjain entah itu buat jalan-jalan atau buat barang-barang gitu. Terus tapi akhirnya ya kasih tahu sedikit demi sedikit ngerti Pelan-pelan gitu. ya. Walaupun mungkin dengan apa yang karakternya Aryo sama Ruce tadi ya agak-agak ngegas juga sih. Cuman aku yakin lah kalian juga pasti belajar sama seperti pasangan-pasangan muda lainnya ya. Tapi juga penasaran dong dari TikTok dan segala macamnya kalian udah ya I can say mungkin nabungnya apa aja nih. Karena kayaknya Ruce termasuk orang yang kayak duh kalau bisa beli ini deh gitu buat nabung ya. Iya, biasanya sih kayak misalkan ada endorsement gitu, aku langsung sisihin setengahnya buat ke tabungan Ebra. Oh langsung ke Ebra ya. Oke, apa yang kamu persiapkan buat Ebra? Pendidikan yang pertama. Oh itu di mana instrumen investasinya? Deposito iya. kah? Enggak sih, nabung biasa aja. Soalnya Oh, oke. aku nggak mau ambil resiko. Oh termasuk yang Iya, santai ya, it's santai. fine gitu. Kalau yang lainnya? Apa ya, kayak Paling emas gitu. iya emas, terus Instrumen barang. invest barang juga. Kalau Paling tanah gitu bisnis termasuk, gitu. oh bisnis ya diputerin lagi ya. Iya. Tapi apa prinsip kalian berdua sebagai keluarga muda dalam mengelola keuangan? Kalau aku sih lebih anak yang pasti harus punya tabungan sejak pasti dini harus punya tabungan, sama Asuransi. asuransi sih. Maksudnya kan ya tetap pemasukan pasti ada segala macam insya Allah. Cuman kan namanya sakit segala macam kecelakaan nggak ada yang tahu dan benar. biayanya kan nggak ada yang tahu sekarang. Bisa waktu di liburan luar negeri sakit segala macam, kalau ada insurance ya bisa lebih gampang. Punya payung lah ya Yes. sebelum hujan ya. Oke, it was nice. Kita banyak belajar dari keluarga ini. Boleh kita berikan tepuk tangan dong buat Papa Mama Ebra. Dan sekarang selain belajar dari mereka berdua, kita juga pengen belajar nih bagaimana mengetes kekompakan mereka dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di iTalk ini. So, aku akan berikan mereka pertanyaan gitu ya. Dan mereka harus menjawab dengan sama jawabannya. Dan pilihannya ini bukan pilihan ganda. Pilihannya adalah esai. Jadi kita lihat nih kira-kira akan sama nggak jawabannya ya. Aryo menghadap ke Ruce, bener kan namanya Ruce ya? Iya. Ruce menghadap ke Aryo. Nah harus samping-sampingan nih tuh. Tapi nggak boleh diiniin, nggak boleh dibuka gitu yuk. Jadi harus kayak Ruce. Nah gitu, harus kayak Ruce.
Tatapan boleh, hanya ada waktu 5 detik dalam menjawab pertanyaan dari Christy ya. Boleh disisihkan dulu pulpen, tutupnya. Ayo ready? Ready. Ruce ready? Oke ya. Aryo dan juga Ruce, pertanyaan pertama untuk kalian berdua. Tuliskan satu alasan yang paling sering membuat Ruce, Mama Ebra ini marah. Cepet Aryo nggak pakai itu ya. 5, 4, 3, 2, 1 ya. Dua-duanya selesai dan langsung saja 3, 2, 1 tunjukkan jawaban ke kamera. 3, 2, 1. Apa itu? Oh, kurang nanti. kompak ya. Yang satu tuh jawabnya nanti gitu ya. Yang satu main sama temen ya. Tapi bener sih memang kalau yang dijawab itu agak-agak gemes ya. Iya. Biasanya Aryo kalau main sama temen berapa lama sih ya? Bisa lama. Oh seharian, nadanya Ruce udah di mana gitu ya. Ini mungkin relate gitu ya. Boleh diganti, boleh dibawanya juga. Next question. Pertanyaan pertama belum dapat poin ya, karena tidak cocok ya kan. Yang kedua, yuk silakan kembali lagi tuliskan Ruce dan juga Aryo. Apa yang paling itu berarti nomor 1 ya, paling membuat Aryo cemburu. Nah, 5, Nggak ada ya? 4, 3, 2, 1. Nah kalau laki-laki lempeng itu biasanya cemburunya kenapa sih? Silakan dihadapkan ke kamera 3, 2, 1. Lebih sering sama temen. Satu lagi apa? Main sama temen cowok. Kompak ya. 1 poin untuk mereka berdua ya. Akhirnya gitu ada yang sama ya kan. Next question. Bentar. Gak apa-apa, ditungguin. Gak apa-apa. Kerotanya belum berangkat kok, tenang aja. Stres ya. Aryo dan juga Ruce, sebutkan satu yang mungkin dalam 1 sampai dengan 3 hari ke belakang lagi dipikirin sama seorang Ruce atau Mama Ebra. 1 sampai 3 hari ke belakang, mungkin bayar listrik, udah akhir bulan gini kan apa awal bulan nih bayar, atau mungkin ada tas yang diincer. Gamas ya. 5, 4, 3, 2, 1. Aryo dan juga Ruce, silakan silakan tuliskan tuh bener kan, liburan dan juga just tip ya kan, sama ya. Boleh diberikan tepuk tangan, 2 poin. Oke, nggak usah ditulis, ini jawab pertanyaan aku ya. Destinasi negara mana yang lagi pengen Ruce dan juga Aryo kunjungin? 3, 2, 1 jawab. Jepang. Oh kompak ya. Nah, udah ditulis saya kan. Oke, next question. Tulis lagi. Nah, ini tulis. Ya, ini pertanyaan kreatifnya. Aryo dan juga Ruce, tuliskan apa yang paling cuma 1, yang paling mujarab ketika seorang baby Ebra ini lagi rewel atau tantrum seharian. 1 tindakan nyata paling. 5, 4, 3, 2, gitu ya. 3, 2, 1. Aryo terlihat lebih selesai lebih dulu. Terlihat apa pemirsa? Kita buktikan jawabannya. 3, 2, 1. Oh, gendong papa, main sama papa. Itu udah paling mentok ya. Kayaknya anaknya anak papa banget deh, baby Ebra ya. Mana tuh babynya ya? Pokoknya serem soalnya. Berarti 3 ya poinnya ya? 3, oke. Yang terakhir. Ini, macet ya? Beb, macet Beb. Spidolnya Beb. Bentar, coba. Nggak bisa sih. Nggak bisa saya? Ballpoint nggak ada? Nggak ada. Kali ini gantian aja, soalnya ini agak-agak personal ya. Aryo dan juga Ruce, tuliskan, atau nggak usah tuliskan deh karena ininya ini ya, sebutkan aja apa harapan kalian kalau Ebra udah besar nanti. Dari siapa dulu? Sweet boleh, terserah. Sweet, Jepang. oke. Batu kertas Iya, gunting kan? iya. Oh, iya. Yang kalah duluan. Kalau Ebra udah gede, harapan aku sih dia jadi yang pasti anak yang baik ya, baik dari attitude-nya, terus sikap dia dalam menyelesaikan masalah. Yes. Yang pasti sehat. Kalau Aryo? Kalau udah gede, semoga bisa jadi orang yang mandiri. Terus
ya care sama sekitarnya, sama orang tuanya juga. Sama nggak lupa lah kalau misal nanti ya bakal merantau atau segala macam, nggak lupa sama orang tuanya, tetap balik dan bisa bareng-bareng lagi. Gitu ya. Kalau tadi kan karakternya ya, tapi kalau misalnya cita-cita spesifik as misalnya you can wish gitu ya. Apakah kayak Ariel kayak aku pengen banget ya si baby ini bakalan nulisin aku jadi pilot Nah, gitu. oke. Ya, pengen sih jadi Pengen pilot, ya? ya. Atau jadi mamanya jadi influencer? Jadi dokter aja. Mamanya wishnya pengen jadi dokter, papanya jadi pilot ya. Kita boleh berikan tepuk tangan dong untuk Sasuke Family. Ruce dan juga Aryo, thank you banget sama Baby Ezra juga tadi udah mampir walaupun dia nggak bisa tenang nggak apa-apa karena juga namanya juga anak kecil ya. Tetap menginspirasi dengan konten-konten kalian dan tetap relatable sama keluarga-keluarga kecil supaya suara-suaranya tuh bisa lebih teraspirasikan dan sukses buat apapun yang kalian kerjakan ya. So citizen, that was my talk with Sasuke Family dan juga Baby Ebra tadi sedikit ya. Semoga apa yang kita berikan ini informasinya bisa membuat kamu lebih mengenal keluarga ini dengan baik dan juga bisa lebih banyak insight-insight yang kamu lihat dari keluarga Sasuke. Dan sekarang waktunya Maria Christy pamit undur diri. Sampai ketemu lagi ya di episode iTalk berikutnya. Bye now.